Pitagoras dan pengikutnya. Filosofi Pitagoras mempunyai kedudukan tersendiri dalam alam pikiran Yunani. Filosofinya berdasar pada pandangan agama dan paham keagamaan, suatu tarikat atau boleh juga disebut suatu aliran mistik. Pitagoras berasal dari Samos. Ia dilahirkan kira-kira dalam tahun 580 sebelum Masehi. Menurut umurnya, ia sepangkat dengan Xenophanes. Oleh karena kota tempat lahirnya itu diperintahi oleh seorang Kiran, sang perkosa yang buas bernama Polikrates, ia berangkat dari situ dan pergi mengembara ke seluruh dunia Greek. Akhirnya ia sampai di belahan selatan penanjung Italia, di mana orang Greek berangsur-angsur mencari tempat kediaman. Pada tahun 530 sebelum Masehi, ia menetap di kota Kroton. Di kota itu didirikannya sebuah perkumpulan agama yang disebut orang-orang kaum Pitagoras. Perkumpulan itu menjadi sebuah tarikat. Mereka itu diam dengan menyisihkan diri dari masyarakat dan hidup selalu dengan amal ibadat. Menurut berbagai keterangan, Pitagoras terpengaruh oleh aliran mistik yang berkembang di waktu itu dalam alam Yunani yang bernama Orfisisme. Ujung tarikat Pitagoras ialah mendidik kebatinan dengan mencucikan ruh. Pitagoras percaya akan kepindahan jiwa dari makhluk yang sekarang kepada makhluk yang akan datang. Apabila seseorang meninggal, jiwanya kembali lagi ke dunia, masuk dalam badan salah satu hewan. Menurut suatu cerita, yang maksudnya barangkali mau menyindir, Pitagoras pada suatu hari sedang berjalan-jalan, tampak olehnya seorang pemukul anjing, sehingga anjing itu menjerit-jerit. Lalu ia berkata, "Hai sanak, jangan dipukul anjing itu. Di dalamnya ada jiwa seorang sahabatku, terdengar olehku daripada jeritnya." Menurut kepercayaan Pitagoras, manusia itu asalnya Tuhan. Jiwa itu adalah penjelmaan daripada Tuhan yang jatuh ke dunia karena berdosa, dan ia akan kembali ke langit, ke dalam lingkungan Tuhan bermula. Apabila sudah habis dicuci dosanya itu, hidup murni adalah jalan untuk menghapuskan dosanya itu. Tetapi kemurnian tidak tercapai sekaligus, melainkan berangsur-angsur. Sebab itu jiwa itu berulang-ulang turun ke tubuh makhluk itu. Dengan jalan begitu, dari setingkat ke setingkat ia mencapai kemurnian. Untuk mencapai hidup murni, haruslah orang memantangkan makan daging dan kacang. Menurut kepercayaannya, sifat binatang yang buas hinggap di udara. Dengan kepercayaan itu, Pitagoras menjadi penganjur vegetarisme, memakan sayur mayur dan buah-buahan saja. Tetapi tak cukup orang hidup dengan membersihkan hidup jasmani saja. Juga hidup rohani teristimewa harus diperhatikan. Manusia harus berzikir senantiasa untuk mencapai kesempurnaan hidupnya. Menurut keyakinan kaum Pitagoras, setiap waktu orang harus menanggung jawab dalam hatinya tentang perbuatannya sehari-hari. Sebelum ia tidur malam, hendaklah diperiksanya dalam hatinya segala perbuatannya hari itu. Ia harus menanyai dirinya, apa kekuranganku hari ini? Larangan mana yang kulanggar? Periksa peristiwa itu sampai sehabis-habisnya. Jika ada engkau berbuat salah, hendaklah engkau rindu. Jika baik segala perbuatanmu, hendaklah engkau gembira. Hidup di dunia ini menurut paham Pitagoras adalah persediaan buat akhirat. Sebab itu semula dari sini dikerjakan hidup di hari kemudian itu. Berlagu dengan musik adalah juga sebuah jalan untuk membersihkan ruh. Dalam penghidupan kaum Pitagoras, musik itu dimuliakan. Peraturan hidup dalam tarikat itu amat keras. Tiap-tiap orang yang akan diterima menjadi anggotanya hendaklah berdiam diri lebih dahulu, tidak berkata-kata 5 tahun lamanya. Apabila ia tahan menanggung percobaan itu, barulah ia diakui sebagai kawan. Tiap-tiap hari ditentukan benar pembagian kerja antara amal pikiran dan gerak badan.
Pitagoras sendiri tidak ada meninggalkan ajaran yang tertulis. Apa yang keluar dari mulutnya sendiri susah memisahkannya dari yang ditambahkan oleh murid-muridnya. Perjalanan guru dan murid sudah bercampur menjadi satu kepercayaan. Sebab itu orang tak dapat mengatakan semua itu ajaran Pitagoras. Harus dikatakan paham kaum Pitagoras. Orang hanya tahu bahwa Pitagoras besar pengaruhnya. Oleh pengikutnya ia dipandang sebagai dewa. Apa yang dikatakannya mesti benar. Kalau ada orang mengatakan bahwa itu tidak benar, mereka menjawab dengan mudah, ya, Pitagoras sendiri mengatakan begitu. Artinya kalau Pitagoras yang mengatakan sudah mesti benar. Selain dari ahli mistik, Pitagoras tersebut juga sebagai ahli pikir, terutama dalam ilmu matematik dan ilmu berhitung kesohor namanya. Banyak pengertian yang dalam-dalam berasal dari dia. Dialah yang mula-mula sekali menemukan teori dari hal angka-angka yang menjadi dasar ilmu berhitung. Dan karena dialah orang mendapat keinsafan bahwa berhitung itu bukan saja kecakapan menghitung seperti yang dikerjakan sehari-hari. Orang yang belajar matematik kenal akan segitiga Pitagoras. Kemudian ia pula yang mengajarkan bahwa tinggi rendah bunyi biola berbanding dengan panjang pendek talinya. Tetapi tidak saja pada benda perbandingan itu dinyatakan oleh angka-angka, juga dalam lapangan alam. Dan dari ilmu matematik Pitagoras melompat ke dalam dunia pandangan. Alam ini katanya tersusun sebagai angka-angka. Di mana ada matematik, ada susunan, ada kesejahteraan. Bintang yang banyak di langit menyatakan kedudukan yang teratur, kesejahteraan yang sebesar-besarnya. Batan-batan di langit itu mempunyai gerak yang tertentu dan mempunyai edaran yang pasti, menurut irama yang tetap. Sebab itu Pitagoras suka berkata tentang kesejahteraan di langit. Mana yang bergerak, berbunyi. Sebab itu di langit ada bunyi, ditimbulkan oleh gerakan bintang-bintang. Tinggi rendah bunyi lagu itu semata-mata ditentukan oleh perbandingan jaraknya masing-masing. Manusia tidak mendengar lagu yang sejahtera di langit itu, karena ia sudah biasa dengan itu sejak lahirnya. Tetapi tidak di alam saja berkuasa matematik, ia juga berkuasa dalam segala barang. Dengan jalan ini Pitagoras sampai ke pokok ajarannya yang mengatakan bahwa segala barang adalah angka-angka. Demikianlah pengaruh matematik atas dirinya dan pandangannya, sehingga pada segala barang ia melihat angka-angka, tidak lain dari angka-angka yang tampak olehnya. Dan oleh karena mistik yang dibawakan ke angka-angka tadi, ia terjerumus ke dalam dunia fantasi dengan melekatkan berbagai paham yang ajaib pada angka-angka itu. Menurut kebiasaan, Pitagoras membedakan juga angka yang genap dengan yang ganjil. Tetapi pengertian itu dilanjutkannya, yang genap itu tidak berhingga dan yang ganjil itu menentukan. Sebagaimana angka terdiri daripada yang genap dan yang ganjil, demikian juga barang-barang di dunia ini tersusun daripada yang bertentangan. Angka yang menjadi dasar ialah 1. Angka 1 itu genap dan juga ganjil. Jadinya tidak berhingga dan juga berhingga. Angka 3 ajaib, sebab padanya terdapat awal, pertengahan, dan akhir. Angka 4 maha besar, sebab 1 plus 2 plus 3 plus 4 sama dengan 10. Dan 10 adalah angka yang sepenuh-penuhnya. Sebab hitungan dari itu ke atas tidak lain dari mengulangi saja lagi dari 1 sampai 10. Demikianlah caranya kaum Pitagoras mengajarkan bahwa semuanya itu angka-angka. Dalam segala barang terdapat paduan dan hasil daripada dasar angka-angka. Angka itu adalah asal dari segala-galanya. Segala perhubungan dapat ditentukan dengan angka-angka. Demikianlah lagi. Angka 1 ialah titik, angka 2 baris, angka 3 dataran, angka 4 badan. Selanjutnya angka 1 juga dasar laki-laki, angka 2 perempuan. Juga keadilan, jiwa dan pikiran tidak lain daripada angka-angka.
Seperti dikatakan tadi, Pitagoras selain daripada ahli mistik yang kuat beribadat, adalah juga ahli ilmu. Sebab itu, amal dengan ilmu itu pandangannya sebagai jalan untuk mencucikan ruh. Kesuciannya dan kejernihan ruh yang sebesar-besarnya dicapai dengan menuntut ilmu. Hidup yang ditujukan kepada penyelidikan ilmu adalah hidup yang setinggi-tingginya dan persediaan penghabisan ke jalan pulang kepada Tuhan. Hidup sehari-hari itu tidak lain daripada gelanggang tempat menonton. Orang banyak melakukan role-nya dalam gelanggang itu, tetapi manusia yang utama melihat saja. Ajaran Pitagoras pada hakikatnya terlalu tinggi bagi pengikutnya yang banyak. Sebab itu, terjadi akhirnya perpecahan dalam dua cabang, aliran mistik keagamaan dan aliran ilmu. Pengikutnya yang memperdalam ajaran ilmunya, melengahkan ajaran agamanya, dan pada penghabisan abad ke-5 sebelum Masehi, ahli-ahli ilmu tadi tidak memperdulikan lagi hukum tarikatnya dan menertawakan amal ruhani dan amal jasmani yang mesti dikerjakan oleh pengikut tarikat Pitagoras itu. Golongan ini terlepas dari tarikatnya dan kaumnya. Kaum Pitagoras yang terbanyak yang mendewakan gurunya tidak tertarik hatinya dengan ajaran-ajaran tentang hal angka-angka, matematik, perhubungan musik, dan ilmu bintang. Semuanya dipandangnya tidak berfaedah dan terlalu gaib. Mereka semata-mata menempuh jalan mencucikan ruh dengan hidup bersahaja, berjalan dengan tidak beralas kaki dan tidak makan daging, ikan, dan kacang. Dengan berbuat begitu mereka menyangka melakukan ajaran gurunya. Demikianlah gugurnya mazhab Pitagoras. Tetapi namanya tercantum dalam sejarah pikiran ilmu sebagai pembuka berbagai jalan. Muridnya yang agak ternama karena banyak menuliskan ajaran gurunya ialah Philolaus. Tentang angka-angka, Philolaus berkata bahwa angka itu tanda kebenaran. Tak ada barang yang benar dan jelas tampaknya jika perhubungannya keluar dan ke dalam tidak ditentukan oleh angka-angka. Sekianlah tentang Pitagoras dengan pengikutnya.